Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Mutiara. Saya berasal dari program studi Administrasi Publik. NIM saya 2571161. Baik, di sini langsung saja saya akan mereview materi perkuliahan pengantar Administrasi Publik. Materi ini menjelaskan tentang konsep dasar administrasi publik sebagai ilmu dan praktik yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah. Untuk melayani masyarakat secara keseluruhan, materi ini juga menekankan bahwa administrasi publik bukan hanya urusan birokrasi, tetapi juga berkaitan dengan hukum, politik, manajemen, etika, dan kepemimpinan. Ringkasan materi. Bab 1 itu ada 4 dimensi fundamental administrasi publik. Administrasi publik memiliki 4 dimensi utama, yaitu politik, hukum, manajemen, dan profesi pelayanan publik. Keempatnya itu saling berkaitan dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Bab 2 itu ada konsisten kebijakan dan lingkungan eksternal. Kebijakan publik dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Bab 3 itu ada menata ulang mesin pemerintah. Pemerintahan perlu melakukan reformasi dan inovasi secara berkelanjutan agar dapat menghadapi perubahan zaman dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bab 4, hubungan antar pemerintahan atau IGR. Pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah harus bekerja sama dalam pembagian tugas, wewenang, dan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan. Materi kelima itu ada etika dan akuntabilitas. Keberhasilan administrasi publik bergantung pada etika, hukum, dan akuntabilitas. Kepercayaan masyarakat akan meningkatkan jika pemerintah bekerja secara jujur dan bertanggung jawab. Bab 6 itu ada evolusi teori organisasi. Teori administrasi berkembang dari pendekatan klasik yang menekankan efisiensi menuju pendekatan modern yang memperhatikan perilaku manusia dan organisasi. Bab ketujuh itu ada perilaku organisasi. Keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur formal tetapi juga oleh budaya kerja, komunikasi, motivasi, dan hubungan antar pegawai. Bab 8 itu ada manajerialisme dan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Bab ke-9 itu ada manajemen strategis dan regulasi. Administrasi publik membutuhkan kepercayaan strategis yang baik serta regulasi yang dapat agar tujuan pemerintah dapat tercapai secara efektif. Bab ke-10 itu ada pemimpin sektor publik. Pemimpin sektor publik harus mampu menjaga stabilitas organisasi sekaligus mendorong perubahan dan inovasi dan kemajuan pelayanan publik. Bab ke-11 itu ada manajemen personalia atau SDM. Pengelola sumber daya manusia meliputi rekrutmen, pengembangan, evaluasi, pemeliharaan pegawai agar organisasi berjalan optimal. Bab ke-13 itu ada manajemen keuangan publik. Pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bab ke-14 itu ada audit dan evaluasi program. Setiap program pemerintah perlu dievaluasi untuk mengukur keberhasilan, menemukan keuangan, dan menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan. Kesimpulan dari materi yang telah saya review di atas itu adalah materi pengantar administrasi publik memberikan pemahaman bahwa administrasi publik merupakan proses pengelolaan pemerintahan yang melibatkan kebijakan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kepemimpinan. Tujuan utamanya adalah mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
demi kesejahteraan masyarakat.